Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ad-darsu tsani ashar, pelajaran yang ke-12. Kali ini kita masih membahas tentang dhamair, yaitu kata ganti. Kali ini kita akan membahas tentang kaful mukhatab, yaitu dhamir kata ganti untuk mukhatab, baik itu dhamirul mukhatab al-mudzakkar seperti ka, dan dhamirul mukhatab al-muannats seperti ki yang akan kita baca contoh-contohnya. Kemudian ada juga anta, anti, dan ana. Kita sering mendengar kalimat ini ya. Di sini ada percakapan antara perempuan bernama Su'ad dan al-bint, yaitu perempuan yang lainnya. Su'ad berkata, "Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh." Di sini Su'ad mengucapkan salam dengan dhamir al-mukhatab al-muannats dengan pengucapan alaiki, assalamu alaiki. Kemudian perempuan yang lainnya menjawab wa alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dia juga menjawab dengan al-mukhatab al-muannats, yaitu wa alaiki. Kaifa haluki ya bint? Bagaimana kabarmu wahai nona? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadh. Aku berasal dari Riyadh. Aku berasal dari kota Riyadh. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminah. Namaku adalah Aminah. Aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Bapakku ada di sini di kota Madinah al-Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Dia adalah seorang pembimbing di tingkat SMA. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Hiya aidan huna. Dia juga ada di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki? Dan siapa perempuan yang bersamamu ini? Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Bukan, dia adalah sepupuku. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Namanya adalah Fatimah. Ahiya zamilatuki? Apakah dia teman sekolahmu? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyah. Bukan, aku di SMP sedangkan dia ada di SMA. Alaki ukht? Apakah kamu memiliki saudari? La mali ukht. Tidak, aku tidak memiliki saudari. Alaki akh? Apakah kamu memiliki saudara? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Kakak yang sudah besar dan dia adalah mahasiswa di universitas. Wa man hadha tiflul ladzi ma'aki? Dan siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi, dia adalah ponakanku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'ad, namanya adalah Sa'ad. Aummuki fil baitil an? Apakah ibumu ada di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa. Enggak ada, dia pergi ke rumah sakit. Tamarin, latihan-latihan. Iqra. 1. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayahku? 2. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? 3. Aina ibnuki ya Zainab? Di mana anakmu wahai Zainab? Dhahaba ilal masjid. Dia pergi ke masjid. 4. Aina bintuki ya Aminah? Di mana putrimu wahai Aminah? Dhahabat ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. 5. Liman hadhihi sa'atul jamilah? Punya siapa jam yang indah ini? Ahiya laki ya Fatimah? Apakah itu punyamu wahai Fatimah? Naam, hiya li. Ya, itu punyaku. 6. Ahadha qalamuka ya Muhammad? Apakah ini penamu wahai Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Bukan, ini penamu. 7. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudir. Mobil yang indah itu yang sekarang keluar dari sekolah adalah punyanya kepala sekolah. 8. A'anta muhandisun ya akhi? Apakah kamu seorang insinyur wahai saudaraku? La, ana tabib. Bukan, saya adalah seorang dokter. 9. A'anti tabibatun ya ukhti? Apakah kamu adalah seorang dokter wahai saudariku? La, ana mudarrisah. Bukan, aku adalah seorang guru. Kemudian latihan berikutnya adalah pada sisi yang kanan ada al-mukhatab al-mudzakkar.
ada dhamir kata ganti untuk orang kedua laki-laki. Dan kita diminta untuk merubahnya menjadi al-mukhatab al-mu'annath, yaitu merubah kata gantinya menjadi kata berjenis perempuan. Misal, contohnya, aina qalamuka ya abi? Perhatikan qalamuka. Nanti kita akan rubah menjadi qalamuki. Aina qalamuka ya abi? Di mana penamu wahai ayahku? Kita rubah menjadi bentuk perempuan. Aina qalamuki? Di mana penamu ya ummi? Aina qalamuki ya ummi? Di mana penamu wahai ibuku? 1. A'indaka qalamun ya Muhammad? Apakah kamu miliki pena wahai Muhammad? Muannatsnya a'indaki qalamun ya Aminah? 2. Aina baituka ya ustadi? Di mana rumahmu wahai ustadku? Muannatsnya aina baituki ya ustadati? 3. Ahadha ad-daftaru laka ya Ali? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Muannatsnya ahadha ad-daftaru laki ya Fatimah? 4. Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudaraku? Muannatsnya min aina anti ya ukhti? 5. Aina abuka ya Khalid? Di mana bapakmu wahai Khalid? Muannatsnya aina abuki ya Khadijah? 6. A'anta maridun ya Khali? Apakah engkau sedang sakit wahai pamanku? Muannatsnya a'anti maridatun ya khalati? 7. Aina bintuka ya ammi? Di mana putrimu wahai omku? Muannatsnya aina bintuki ya ammati? Di mana putrimu wahai bibiku? 8. Alaka akhun ya Hamid? Apakah kamu memiliki saudara wahai Hamid? Muannatsnya alaki akhun ya Su'ad? 9. Mada indaka ya akhi? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Muannatsnya mada indaki ya ukhti? 10. Assalamu alayka ya abi? Muannatsnya assalamu alayki ya ummi. Kemudian setelahnya ta'nitsul fa'il. Kita akan membuat kata subjek perempuan. Al-fa'il huwa alladhi yaqa'u ba'dal fi'il. Jadi fa'il adalah subjek yang terletak setelah kata kerja. Seperti pada kalimat kharaja Muhammadun. Kharaja di sini adalah fi'il, yaitu kata kerja, dan kata yang datang setelahnya yaitu Muhammadun adalah fa'il, yaitu subjek. Kemudian kita ta'nits, kita jadikan subjeknya menjadi perempuan. Kita ganti Aminah. Maka kata kerjanya kharaja kita harus tambahkan padanya ta menjadi kharajat Aminatu. Kharajat adalah fi'il yang ketambahan ta, ta'nits, dan Aminah adalah subjeknya. Kemudian kita coba untuk mengubah fa'il berikut ini menjadi fa'il yang mu'annats, yaitu fa'il yang perempuan. Pada sisi yang kanan, subjeknya semua adalah laki-laki. Contohnya, kharaja Muhammadun minal bait. Muhammad keluar dari rumah. Apabila kita ingin mengganti kata Muhammad menjadi Aminah, maka kita harus tambahkan ta ta'nits pada fi'ilnya, yaitu kharajat Aminatu minal bait. Aminah keluar dari rumah. 1. Dhahabal mudarrisu ilal fasl. Guru laki-laki itu pergi menuju ruang kelas. Kita rubah subjeknya menjadi perempuan. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasl. Guru perempuan itu pergi menuju ruang kelas. 2. Dhahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi menuju rumah sakit. Kita rubah menjadi subjek perempuan. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. 3. Jalasat talibu fil fasl. Murid itu duduk di ruang kelas. Bentuk muannatsnya jalasatit talibatu fil fasl. 4. Kharaja akhi minal bait. Saudaraku keluar dari rumah. Bentuk muannatsnya kharajat ukhti minal bait. Saudariku keluar dari rumah. Jadi ta'ammal ma yali, kita perhatikan di sini apabila jalasat ditambahkan dengan at-talibatu, yaitu ada sukun di akhir jalasat dan ada sukun juga di awal kata at-talibatu. Jalasat kemudian at-talibatu. Maka untuk menggabungkan antara dua sukun ini, dan karena dua sukun ini bertemu bersamaan, maka salah satunya, yaitu yang pertama, sukun yang pertama akan berubah menjadi kasroh. Jalasatit talibatu, begitu dibacanya. Kemudian setelahnya ada kata alladhi dan allati.
Jadi kata alladzi adalah isim mausul, yaitu kata sambung yang digunakan untuk menyambung kata tunggal berjenis laki-laki, baik yang itu berakal maupun yang tidak berakal. Dan kata allati adalah isim mausul, kata sambung yang digunakan untuk menyambung kata tunggal berjenis perempuan, dan baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi bedanya hanya alladzi adalah untuk yang laki-laki dan allati adalah untuk yang perempuan. Iqra'il jumal al-atiyah. Kita baca contohnya. 1. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-an. Kita lihat al-fata alladhi. Al-fata adalah pemuda, maka kita pakai alladhi untuk laki-laki. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang ini? Huwa ibnu ammi. Dia adalah sepupuku. 2. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammad. Siapa perempuan yang keluar dari rumahmu sekarang ini wahai Muhammad? Al-fatatu, maka kita gunakan kata sambung allati. Hiya bintu khalati, dia adalah sepupuku. 3. Limanil miftahul ladhi 'alal maktab. Punya siapa kunci yang ada di atas meja? Huwa lil mudarris, itu punyanya Pak Guru. 4. Limanis sa'atul lati 'alas sarir. Jam siapa itu yang ada di atas ranjang? Hiya li zauji ukhti, itu punyanya suami saudariku. Kemudian, berilah kata sambung yang tepat pada kalimat di bawah ini. 1. Al-kitabu alladhi 'alal maktabi lil mudarris. Buku itu yang ada di atas meja punyanya Pak Guru. 2. Al-qalamul ladhi fi haqibati maksur. Pena yang ada di tasku patah. 3. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadid. Mobil itu yang keluar dari rumah sakit sekarang adalah miliknya dokter yang baru. 4. Al-kalbul ladhi fil hadiqati marid. Anjing yang ada di taman itu sakit. 5. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzin. Pemuda itu yang sekarang keluar dari masjid adalah putranya muadzin. 6. Tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil fallah. Bebek itu yang ada di bawah pohon punyanya putrinya petani. 7. Al-baitul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil wazir. Rumah baru itu yang ada di jalan itu punyanya Pak Menteri. 8. Ad-darsul ladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jidda. Pelajaran yang datang setelah pelajaran ini mudah sekali. 9. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasah. Siapa perempuan yang sedang duduk di depan madrasah? Hiya talibatun min Malaysia. Dia adalah mahasiswi dari Malaysia. 10. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalid. Apakah tas yang ada di bawah meja itu punyamu wahai Khalid? La hiya li sadiqi Muhammad. Bukan, itu punya sahabatku Muhammad. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-am. Al-am ini kalau kita terjemahkan yaitu paman atau om. Namun dalam bahasa Arab, paman atau om itu dibagi menjadi dua. Ada al-am yaitu akhul ab, saudaranya ayah, baik itu kakak ayah atau adik ayah. Dan ada al-khal, akhul saudaranya ibu, baik kakaknya maupun adiknya. Kemudian al-ammah yaitu ukhtul ab, saudarinya ayah, baik kakaknya ayah ataupun adiknya ayah yang perempuan. Kemudian al-khalah yaitu ukhtul saudarinya ibu, baik itu kakaknya ibu atau adiknya ibu yang perempuan. Al-fallah, petani. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Jazakumullahu khairan telah mendengarkan sampai menit ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.